warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat semuanya? Semoga ya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lancar puasanya, jangan lupa nantinya berbuka sama yang manis-manis. Nah, kali ini saya terus menemani saudara ataupun teman semuanya nih dalam program Energi Iman. Saya yakin siapapun presidennya, kepemimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Tetap saja saya tidak sendiri, kembali hadir nih Kiai bersama saya yang ada di kanan saya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau adalah Dr. Andes Kiai Haji Wahid Nuruddin sebagai pengurus lembaga dakwah PBNU dan juga pengurus Yayasan Pesantren Darus Sunnah. Jadi ya kan, hari ini kita bersua lagi nih kembali ya. Tapi seperti biasanya kita harus menjawab nih pertanyaan-pertanyaan titipan yang dari netizen seperti sebelumnya nih Pak Kiai. Nah, tapi ya kan sebelum itu kita harus melewatkan iklan ini dulu.
Kepimpinan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News. Nah, sesuai janjinya mungkin ini salah satu nih pertanyaan kalian nih. Coba dicek-cek dulu deh ya, langsung saja nih sama Pak Kiainya langsung. Nah, jadi Pak Kiai, pertanyaan yang kita filter ini ya kan sudah termasuk pertanyaan ketentuan yang menarik sekali saya kira ya. Yang pertama adalah tentang nih, seberapa jarak sih perjalanan seorang yang dikatakan musafir dalam bulan puasa? Nah, kenapa sih disebut musafir gitu kan? Boleh disebut musafir dalam bulan puasa. Gimana tanggapannya? Oke, Mbak Putri, bahwa dalam konteks musafir itu dalam hal ini adalah pakai pendekatan fikih. Jadi yang dimaksud adalah musafir ketika di bulan Ramadan di siang hari. Nah, gitu. Bepergian di siang hari di bulan Ramadan. Nah, itu ada kriteria fikihnya. Aturannya adalah yang pertama dari jarak tempuhnya. Yang kedua adalah dari musafirnya itu untuk apa gitu. Yang ketiga adalah diperbolehkan berbuka atau lebih utama tidak berbuka. Nah, dari hal yang pertama bahwa jarak tempuhnya itu ada minimal 81 km sampai 85 km dari segi jarak. Maka siapapun di bulan Ramadan di siang hari ketika bepergian menempuh jarak yang minimal 80 km atau 85 km maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau berbuka gitu. Inilah maksudnya bahwa Islam sangat menghargai tentang kemanusiaan. Islam ajarannya adalah sangat manusiawi gitu. Maka oleh karena itu tetap di situ ada kriterianya musafir seperti apa. Nah, maka wa yushtaratu li jawazil fitri fi safar adalah safaron tawilan mubahan ghaira muharramin. Itu Mbak Putri. Jadi bepergian yang di jalan jarak tempuhnya yang panjang gitu dan bepergiannya memang diperbolehkan. Kemudian bepergiannya bukan untuk urusan-urusan yang kaitannya dengan larangan Allah. Jadi ada. Nah, ada bepergian yang tidak diperbolehkan berbuka ketika niat bepergiannya adalah untuk yang dilarang oleh agama. Nah, misal nih kalau misalnya kita bepergian jauh juga nih kan, misalnya kayak ibu-ibu nih mau jalan nih, mau ke mall dan lain sebagainya kan, muter-muter jauh dan lain sebagainya kan udah mulai dahaga dan lain sebagainya, itu termasuk musafir gak sih? Ya itu, makanya itu namanya musafir muter-muter. Bukan jarak tempuhnya. Jadi kalau muter-muter cuma di mall lantai 1 sampai lantai 3 muter-muter kulineran segala macam, itu namanya musafir muter-muter. Jadi ini jarak konteksnya fikih adalah jarak tempuh. Jarak tempuh yang minimal 80 sampai 85 km gitu. Itu pun bepergiannya itu adalah ada pengecualian. Ya, bepergiannya contohnya memang bepergian yang ada musafir tapi sifatnya wajib musafir.
Musafir yang wajib ada Mbak Putri. Ada lagi. Ya, ada. Musafir wajib itu adalah musafir yang dia harus pergi ketika dalam hatinya niat untuk membayar hutang. Nggak boleh ditunda-tunda. Jadi harus musafir, harus pergi meskipun di bulan Ramadan karena membayar hutang. Itu masuk musafirnya dihukumi wajib. Oh, berarti itu wajib ya? Ya wajib. Nah, jangan nunda-nunda. Kalau bayar hutang cepat ditunaikan. Nah, yang kedua ada juga musafir yang sifatnya mubah. Nah, contohnya apa itu? Musafir bepergian untuk berbisnis. Nah, itu hukumnya adalah mubah. Nah, ada juga musafir tapi sunat. Ada yang sunat. Niatnya adalah musafir itu untuk bersilaturahim. Nah, ini biasanya bagi umat Islam ketika di akhir Ramadan itu mereka bermudik. Nah, bermudik itulah dalam rangka juga silaturahim. Itu musafir seperti itu adalah diperbolehkan dalam hukum Islam, hukum fikih itu untuk berbuka, itu Mbak Putri. Nah, kalau misalnya musafir dalam kalangan milenial ya, ini penasaran sekali saya. Kalau misalnya nih, maaf sekali, kalau misalnya kan ada laki-laki nih dengan perempuan, nah mereka punya jarak tempuh nih, misalnya entah beda apa namanya, beda jarak pokoknya tepatnya ya. Iya, misalnya tempat saya di sini, anggaplah saya nih, ya kan, saya di sini, terus doinya jauh banget, ini kan punya jarak nih. Nah, itu gimana? Disebut musafir juga nggak sih? Ini pertanyaan pengalaman sendiri atau gimana nih? Sepertinya nih. Nah, maka tadi ada aturannya. Ya, safaron tawilan mubahan ghaira muharramin. Jadi perjalanan yang jaraknya tempuhnya jauh gitu, kemudian diperbolehkan, maksudnya mubah, perginya diboleh, ghaira muharramin, bepergian yang bukan karena untuk maksiat. Pertanyaannya Mbak Putri, jemput pacar itu maksiat atau enggak kira-kira? Kalau jemput si istri ibadah. Oh iya. Nah gitu dong, sorry lah ya. Kalau jemput istri ya, tapi kalau untuk urusan jemput pacar, inilah yang dalam konteks agama ya, pacaran kalau belum ada ikatan nikah. Kan nggak ada juga loh orang. Ada. Nikah dulu baru pacaran. Ada ya? Oh iya dong. Jadi nikah dulu baru pacaran. Kalau perginya seperti itu kan berarti jemput istri. Nah itu boleh. Tapi kalau pacarannya memang belum ada akad nikah, itu maksiat. Apalagi berdua-duaan ya gitu. Itulah yang kemudian. Waktu mau pergi ngaji bareng ya? Iya. Oh, benar. Oh ada modus begitu ya? Oh ada modus-modusnya itu Jadi kira-kira perginya jemput pacar bulan Ramadan mengajak pengajian gitu. Ya. Sambil asik-asik di jalan gitu kira-kira lah. Nah, ngabuburit, jaraknya jauh gitu kan. Nah, ini yang seperti ini, maka dalam hukum fikih ghairu muharramin, bepergian yang diperbolehkan kalau itu dalam konteksnya memang diharamkan oleh agama, maka tidak boleh berbuka. Mbak Putri, sorry ya. Jadi kalau dia bepergian, kemudian bepergiannya adalah dalam urusan yang bukan ridho Allah, gitu kan? Maka tidak boleh berbuka, tetap harus berpuasa. Begitu kira-kira Mbak Putri. Nah, dan untuk misalnya satu ini, Pak Kiai, untuk yang lansia, maksudnya udah berumur lah ya. Nah, itu kan punya jarak tempuh nih, misalnya itu Masya Allah, Masya Allah. Ya. Yang lansia ini, ini lansia ini juga ada dua hal. Ada yang lansia memang umurnya tua, gitu kan? Kalau dia berpuasa, maka kemudian sangat memberatkan, sangat membahayakan untuk kesehatannya. Tapi juga ada lansia yang sudah terbiasa dengan puasanya. Punten, ada orang lansia, tapi di luar bulan Ramadan sudah sangat terbiasa dengan puasa. Ada yang dengan lansia sudah terbiasa dengan puasa Senin Kemisnya. Ada yang lansia itu sudah terbiasa dengan puasa Daudnya. Itu. Maka orang meskipun lansia di bulan Ramadan itu nggak ada beban. Meskipun bepergian itu hal yang sudah biasa. Maka ketika dia lansia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian bepergian jauh, gitu kan? Secara fikih bepergian itu adalah yang seperti normanya adalah antara 80 sampai 80 km. Tapi dia nggak akan memberatkan, nggak akan menyulitkan, bahkan dia kuat berpuasa.
maka kondisi lansia yang seperti itu lebih baik, lebih utama tetap berpuasa. Nah itu, jadi berpuasa dalam kondisi musafir ini yang paling terpenting jujur pada diri sendiri. Sesungguhnya aku ini mau melanjut puasa apa tidak? Atau saya ini akan mampu berpuasa apa tidak? Kembali jujur pada diri sendiri. Kalau memang dengan bepergian yang jauh, kemudian amat sangat memberatkan pada dirinya untuk tidak makan, tidak minum gitu, kan normal dong. Di bulan puasa haus dan lapar kan normal. Mbak Putri kalau di bulan Ramadan siang hari haus nggak? Haus dong. Lapar juga. Lapar juga. Saya curiga. Curiga apa Di nih? bulan Ramadan Iya. kok nggak haus puasa puasa kok nggak haus, puasa nggak lapar, jangan-jangan. Nah itu maksud saya. Puasa. Jangan-jangan diam-diam nggak gitu. Nah maka oleh karena itu dalam hukum fikih memang Islam mengajarkan sangat manusiawi gitu, bepergian yang jauh ya kan, kalau memang dia mampu kuat berpuasa gitu, meskipun pergi jauh karena mungkin dia mental pengalamannya puasa itu sudah diterpa sebelumnya gitu, jadi nggak kaget. Ini kan kadang-kadang ada orang puasa Ramadan kagetan, sebelumnya tidak pernah puasa. Maka Islam mengajarkan ada puasa di bulan Rajab, ada puasa di bulan Sya'ban, ada puasa sunnah Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa Daud. Maka ini adalah latihan-latihan yang ketika nanti di bulan Ramadan nggak kaget. Sehingga ketika di bulan Ramadan orang tertentu meskipun pergi jauh, meskipun di siang hari perjalanan jauh, tapi dia merasa aman, merasa kuat, lebih utama tetap puasa. Itu catatan. Tapi ya kan, kalau dia jujur pada diri sendiri, pergi jauh ya kan, memang perginya adalah tidak untuk maksiat tapi sangat berat untuk dirinya ya kan, kemudian lebih baik justru berbuka. Tapi ketika berbuka di bulan Ramadan itu nanti wajib diganti hari puasa di bulan berikutnya gitu Mbak Putri. Bukan maksudnya bahwa ini jangan sampai ada salah pemahaman gitu kan, boleh nggak puasa di bulan Ramadan nanti kemudian nggak wajib bayar, nggak wajib qadha, wajib qadha gitu kan kira-kira. Sehingga oleh karena itu hanya boleh berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi nanti wajib ganti berpuasa di hari-hari berikutnya di selain di bulan Ramadan. Terus bagaimana cara gantinya? Nah ini yang menarik, ya kan? Yang menarik itu bagaimana umpamanya orang yang di luar Ramadan sudah terbiasa dengan puasanya, ya kan? Niatkan puasanya ganti puasa Ramadan gitu di bulan berikutnya umpamanya hari Senin gitu Mbak Putri. Bisa berarti ya. Dia berpahala kodok Ramadannya, juga berpahala puasa dari sunnah Senin. Iya, jadi pahalanya plus gitu. Atau puasa sunnah-sunnah yang lain, jadi bisa double. Inilah maka ibadah puasa harus berbarengan dengan ilmu. Maka jangan tinggalkan yang namanya energi iman ini. Iya, benar sekali. Kajiannya harus terus semangat gitu Mbak Putri. Memang cerah sekali hari ini ya dengan nuansa Islami begitu. Jadi ini satu lagi nih, penasaran juga nih saya. Kan tadi dibilang musafir tadi, kalau misalnya dalam perjalanan laut nih misalnya tiba-tiba jadi mabuk, itu dikatakan musafir nggak sih? Ya iya, tetap kondisinya pokoknya mabuk ya kan, mabuknya itu mabuk perjalanannya segala macam, pasti itu otomatis juga sangat mengganggu kepada kekuatan daripada puasa. Maka syarat wajib puasa adalah antara lain ada al-itoqoh, mampu dan kuat. Maka ketika dia di dalam perjalanan kemudian dia jujur pada diri sendiri, kemudian mungkin mabuk gitu kan, di perjalanan. Kan kadang orang ada mabuk perjalanan itu kan bisa di kapal, bisa di pesawat, bisa di mobil, karena memang sudah terbiasa mungkin ya, nggak biasa perjalanan jauh. Maka diperbolehkan untuk berbuka, bahkan lebih utama berbuka kalau memang kondisinya sangat membahayakan begitu.
Inilah maksudnya bahwa ajaran Islam mengajarkan kepada kita sangat mengedepankan kemanusiaan. Jadi luar biasa, Islam sangat mengedepankan kemanusiaan, wajib berpuasa dalam kondisi apapun, ya kan? Ya, dalam kondisi apapun wajib puasa. Tapi ya, ini ada tapinya. Inilah kemudian kesempatan-kesempatan yang kemudian di sini ada bonus, kemudian di sini ada peluang, kemudian di sini ada toleransi, gitu Mbak Putri, gitu. Islam ini sangat memudahkan untuk penganutnya supaya kita menjalankan ibadah ini benar-benar dijalankan dengan baik dan benar, gitu. Masya Allah, ya kajiannya teratas luas itu ya Pak Kiai ya. Saya kira dalam kajian musafir ini singkat banget, ternyata seluas itu. Iya. Makanya tadi tetap harus niat bepergiannya apa gitu lah. Kalau bepergiannya untuk maksiat nggak boleh. Boleh, benar. Jangan jangan. Jadi bepergian dengan ada niat yang baik, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ataupun ada misalnya terjadi hal-hal yang seperti mau dalam ini. Nah, seperti itu. Jadi Pak Kiai, untuk saat ini kan ya yang kita lihat nih, kalau misalnya dalam keadaan musafir tadi ya kan, tidak ada batasan nggak sih untuk orang-orangnya? Apa memang punya ciri khas masing-masing ini karena ketentuan tadi gitu? Atau memang melingkup semuanya gitu? Iya, semuanya. Semuanya. Semuanya tanpa kecuali bahwa ada batasan jarak. Kemudian juga ada batasan niatnya. Ya, niatnya itu harus ada batasannya. Niatnya bukan untuk musafir yang niatnya untuk maksiat, untuk melanggar larangan Allah. Jadi musafirnya adalah diperbolehkan, atau musafirnya untuk yang sunnah silaturahim, atau musafirnya adalah yang sifatnya wajib karena untuk bayar utang gitu. Baiklah Pak Kiai, terima kasih banyak nih ulasannya tadi begitu luas sekali. Tapi pemirsa pastinya tentunya menunggu nih yang namanya intisari rangkuman gitu ya kan. Jadi tapi tunggu dulu nih, jangan buru-buru ya Pak Kiai, setelah yang satu ini. Siapapun presidennya, keinginan yang tidak pernah terbatas itu keinginannya menjadi dibatasi. Inilah esensi puasa. Dalam rangka menyambut Ramadan 1446 Hijriah, Energi Juang News bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ngalah Al-Falah mempersembahkan Energi Iman, menghadirkan ulama-ulama nasional dengan kajian-kajian yang menyejukkan, sinkron dan mencerahkan. Saksikan tayangannya hanya di channel Energi Juang News.
sampai di penghujung penantian dari sahabat energi iman semuanya. Ini adalah rangkuman intisari yang akan disampaikan oleh Pak Kiai. Silakan Pak. Ya, terima kasih bahwa pemirsa energi iman rahimakumullah, bahwa di bulan puasa, di bulan Ramadan tidak menghalangi orang untuk bepergian, untuk musafir. Islam tetap mentoleransi. Maka oleh karena itu, bepergian yang ditoleransi itu ada ukuran jarak. Jarak tempuhnya adalah minimal 80 sampai 85 km atau bahkan lebih jarak tempuh, ya. Terus yang kedua adalah bepergiannya adalah niatnya, bukan niat untuk yang diharamkan oleh Allah. Apa itu bepergian yang selain yang diharamkan? Contohnya tadi saya sudah sampaikan, bepergian yang memang wajib pergi karena untuk bayar hutang, nggak boleh ditunda-tunda. Yang kedua adalah wajib, itu bahkan hukumnya sunnah, bepergian karena mau silaturahim, nengok saudara, nengok ayah dan ibu dan sebagainya. Juga ada bepergian yang karena memang diperbolehkan, mubah hukumnya, yaitu bepergian karena mau berbisnis itu. Tapi lagi-lagi, kalau mau bepergian adalah mau jemput pacar, nah ini yang di dalam konteks agama tidak boleh berbuka, tetap harus wajib berpuasa karena perginya adalah bukan untuk yang ridho Allah. Jemput pacar, yang pacar itu belum akad nikah. Tapi kalau pacarnya itu memang sudah akad nikah, berarti adalah itu istrinya, itu boleh. Nah gitu. Nah yang kedua, kesimpulannya adalah bahwa fal afdal bisaumil musafir ayya alam yasuqa alaihi. Boleh, yaitu lebih utama berpuasa di bulan Ramadan ketika bepergian, ketika yang bersangkutan itu tidak merasa berat, ketika yang bersangkutan itu merasa mampu dan tidak ada madarat baginya, ketika dia berpuasa maka lebih utama. Nah, yang kedua, ketika bepergian ya, dan kemudian dia jarak tempuh yang sudah tertentu, niatnya juga bukan karena yang dilanggar oleh agama, fa in syukka fal fi'lu afdal. Ketika memang bepergian jauh itu kemudian akan memberatkan, ketika bepergian jauh itu akan menyulitkan, bahkan mungkin akan membahayakan kesehatannya, maka berbuka di siang hari di bulan Ramadan adalah lebih utama. Hal ini adalah ajaran agama yang luar biasa, bahwa sangat menjunjung kemanusiaan. Maka Islam sangat menghargai yang namanya kita semua aktivitas sebagai manusia, yang pasti ada kesibukan, yang pasti ada pekerjaan-pekerjaan lain, yang tidak hanya sekedar di bulan Ramadan itu punten hanya sekedar ibadah ritual. Maksudnya apa? Sholat, maksudnya tadarus Al-Quran dan sebagainya. Tapi juga ada ibadah yang lain. Contohnya umpamanya orang yang sudah keseharian dengan bisnis, dengan berdagang. Berdagang niatnya adalah untuk ibadah, nyari rezeki untuk keluarganya, ngasih nafkah untuk istrinya, untuk putra-putrinya. Itu memang bepergian yang niatnya itu bagus. Yang kedua, ada bepergian yang sifatnya itu adalah bahkan sunnah. Apa itu? Ketika saudara-saudara muslim yang mungkin dari daerah, ketika menjelang Lebaran atau di akhir Ramadan biasa mereka mudik, itu adalah musafir sunnah. Maka justru ketika dengan musafir sunnah itu, dia jujur pada dirinya, saya sudah terbiasa kok dengan puasa itu, sudah terbiasa dengan puasa di luar Ramadan, maka bagi saya puasa nggak ada kendala, nggak memberatkan. Maka bagi saya tetap menjalani puasa itu lebih utama. Tapi punten ketika di perjalanan jauh itu, meskipun musafirnya itu ibadah, tapi sangat memberatkan, sangat memayahkan, dan sangat akan mengganggu kesehatannya. Justru Islam mengajarkan kepada kita berbuka di siang hari di bulan Ramadan saat berpuasa itu lebih utama. Itu Mbak Putri. Terima kasih banyak nih atas apapun yang sudah disampaikan, dan semoga sehat selalu. Dan untuk nih sahabat dari semuanya, jangan lupa saksikan terus nih, saya ada pantun buat kalian. Pergi ke pasar membeli duku, dukunya dimakan Pak Imron. Jangan lupa saksikan selalu program inspiratif Energi Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.